Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Prasetyo, NIM 1705520289 dari program studi akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan yaitu mata kuliah audit bank. Materinya adalah penilaian tingkat kesehatan bank umum yang sesuai dengan POJK nomor 4 POJK 03 2016. Langsung saja pembahasan yang pertama yaitu bab 1. Penjelasan tentang ketentuan umum. Ketentuan umum pada pasal 1 dalam peraturan otoritas jasa keuangan ini yang dimaksud dengan 1. Bank adalah bank umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional. Yang kedua, direksi. Bagian A. Bagi bank berbentuk badan hukum perseroan terbatas adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Bagian B. Bagi bank berbentuk badan hukum, yang pertama, perusahaan umum daerah atau perusahaan perseroan daerah adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015. Bagian B yang kedua, perusahaan daerah adalah direksi pada bank yang belum berubah bentuk menjadi perusahaan umum daerah atau perusahaan perseroan daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015. Nomor 2 yang bagian C. Bagi bank berbentuk badan hukum, koperasi adalah pengurus sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian. Bagian D. Bagi bank yang berstatus sebagai kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri adalah pemimpin kantor cabang dan pejabat satu tingkat di bawah pemimpin kantor cabang. Yang ketiga, Dewan Komisaris. Bagian A. Bagi bank berbentuk badan hukum, perseroan terbatas adalah Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Nomor 3 yang bagian B. Bagi bank berbadan hukum, yang pertama, perusahaan umum daerah adalah Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015. Yang kedua, perusahaan perseroan daerah adalah komisaris sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015. Yang ketiga, perusahaan daerah adalah pengawas pada bank yang belum berubah bentuk menjadi perusahaan umum daerah atau perusahaan perseroan daerah sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015. Yang C. Bagi bank berbentuk badan hukum, koperasi adalah
pengawas sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian. Yang D. Bagi bank yang berstatus sebagai kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri adalah pihak yang ditunjuk untuk melaksanakan fungsi pengawasan. Yang nomor 4. Tingkat kesehatan bank adalah hasil kondisi bank yang dilakukan terhadap risiko dan kinerja bank. Yang kelima, peringkat komposit adalah peringkat akhir hasil penilaian tingkat kesehatan bank. Yang keenam, perusahaan anak adalah perusahaan yang dimiliki dan atau dikendalikan oleh bank secara langsung maupun tidak langsung, baik di dalam maupun di luar negeri, yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang mengatur mengenai penerapan manajemen risiko secara konsolidasi bagi bank yang melakukan pengendalian terhadap perusahaan anak. Yang ketujuh, pengendalian adalah pengendalian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang mengatur mengenai penerapan manajemen risiko terintegrasi bagi konglomerasi keuangan. Selanjutnya pada pasal 2. Yang pertama, bank wajib memelihara dan atau meningkatkan tingkat kesehatan bank dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko dalam melaksanakan kegiatan usaha. Yang kedua, dalam rangka melaksanakan tanggung jawab atas kelangsungan usaha bank, direksi dan dewan komisaris bertanggung jawab untuk memelihara dan memantau tingkat kesehatan bank, serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memelihara dan atau meningkatkan tingkat kesehatan bank sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Yang ketiga, bank wajib melakukan penilaian tingkat kesehatan bank dengan menggunakan pendekatan risiko atau risk-based bank rating, baik secara individu maupun secara konsolidasi. Bab 2. Penilaian tingkat kesehatan bank. Pasal 3. Yang pertama, bank wajib melakukan penilaian sendiri atau self-assessment atas tingkat kesehatan bank sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat 3. Yang kedua, penilaian sendiri atau self-assessment tingkat kesehatan bank sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib dilakukan paling sedikit setiap semester untuk posisi akhir bulan Juni dan akhir bulan Desember. Yang ketiga, bank wajib melakukan pengkinian penilaian sendiri atau self-assessment tingkat kesehatan bank sewaktu-waktu apabila diperlukan. Yang keempat, hasil penilaian sendiri atau self-assessment tingkat kesehatan bank sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dan ayat 3 yang telah mendapat persetujuan dari direksi wajib disampaikan kepada Dewan Komisaris. Yang kelima, bank wajib menyampaikan hasil penilaian sendiri atau self-assessment tingkat kesehatan bank sebagaimana dimaksud pada ayat 4 kepada otoritas jasa keuangan, yaitu bagian A, untuk penilaian tingkat kesehatan bank secara individu paling lambat pada tanggal 31 Juli untuk penilaian tingkat kesehatan bank posisi akhir bulan Juni dan tanggal 31 Januari untuk penilaian tingkat kesehatan bank posisi akhir bulan Desember. Dan yang B atau bagian kedua, untuk penilaian tingkat kesehatan bank secara konsolidasi paling lambat pada tanggal 15 Agustus untuk penilaian tingkat kesehatan. Untuk penilaian tingkat kesehatan bank posisi akhir bulan Juni dan tanggal 15 Februari untuk penilaian tingkat kesehatan bank posisi akhir bulan Desember.
Yang keenam, apabila batas waktu penyampaian hasil penilaian sendiri atau self-assessment tingkat kesehatan bank sebagaimana dimaksud pada ayat 5 jatuh pada hari Sabtu, hari Minggu, atau hari libur. Hasil penilaian sendiri atau self-assessment tingkat kesehatan bank disampaikan pada hari kerja berikutnya. Pasal 4. Yang pertama, Otoritas Jasa Keuangan melakukan penilaian tingkat kesehatan bank setiap semester untuk posisi akhir bulan Juni dan akhir bulan Desember. Yang kedua, Otoritas Jasa Keuangan melakukan pengkinian penilaian tingkat kesehatan bank sewaktu-waktu apabila diperlukan. Yang ketiga, penilaian tingkat kesehatan bank sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan pengkinian penilaian tingkat kesehatan bank sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan, laporan berkala yang disampaikan bank, dan atau informasi lain. Selanjutnya pasal 5. Dalam rangka pengawasan bank, dalam hal terdapat perbedaan hasil penilaian tingkat kesehatan bank yang dilakukan oleh OJK atau Otoritas Jasa Keuangan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dengan hasil penilaian sendiri atau self-assessment tingkat kesehatan bank sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 yang berlaku adalah hasil penilaian tingkat kesehatan bank yang dilakukan OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Bab 3. Mekanisme penilaian tingkat kesehatan bank secara individu. Pada pasal 6, bank wajib melakukan penilaian tingkat kesehatan bank secara individu dengan menggunakan pendekatan risiko atau risk-based bank rating sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 3 dengan cakupan penilaian terhadap faktor-faktor. Yang pertama, profil resiko atau risk profile. Yang kedua, good corporate governance atau GCG. Yang ketiga, rentabilitas atau earnings. Dan yang keempat, permodalan atau capital. Pasal 7. Yang pertama, penilaian terhadap faktor profil resiko sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf A merupakan penilaian terhadap resiko inheren dan kualitas penerapan manajemen resiko dalam operasional bank yang wajib dilakukan terhadap 8 resiko, yaitu 1. Resiko kredit, 2. Resiko pasar, 3. Resiko likuiditas, 4. Resiko operasional, 5. Resiko hukum, 6. Resiko strategik, 7. Resiko kepatuhan, dan yang ke-8 resiko reputasi. Pasal 7 yang kedua, kewajiban penilaian terhadap faktor GCG sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf B merupakan penilaian terhadap manajemen bank atas pelaksanaan prinsip-prinsip GCG. Yang ketiga, kewajiban penilaian terhadap faktor rentabilitas atau earnings sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf C meliputi penilaian terhadap kinerja rentabilitas atau earnings, sumber-sumber rentabilitas atau earnings, dan kesinambungan rentabilitas, earnings sustainability, bank. Yang keempat, penilaian terhadap faktor permodalan atau capital, sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf D, meliputi penilaian terhadap tingkat kecukupan permodalan dan pengelolaan permodalan.
Selanjutnya pasal 8. Yang pertama, setiap faktor penilaian tingkat kesehatan bank sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ditetapkan peringkatnya berdasarkan kerangka analisis yang komprehensif dan terstruktur. Yang kedua, peningkatan peringkat faktor profil resiko dilakukan dengan tahapan bagian A, penetapan tingkat resiko dari masing-masing resiko sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat 1. Bagian B, penetapan tingkat resiko inheren secara komposit dan kualitas penerapan manajemen resiko secara komposit. Bagian C, penetapan peringkat faktor profil resiko berdasarkan analisis secara komprehensif dan terstruktur atas hasil penetapan sebagaimana dimaksud pada huruf A dan huruf B dengan memperhatikan signifikansi masing-masing resiko terhadap profil resiko secara keseluruhan. Pasal 8 yang ketiga, penetapan peringkat faktor GCG dilakukan berdasarkan analisis yang komprehensif dan terstruktur terhadap hasil penilaian pelaksanaan prinsip-prinsip GCG bank dan informasi lain yang terkait dengan GCG bank. Yang keempat, penetapan peringkat faktor rentabilitas atau earnings dilakukan berdasarkan analisis secara komprehensif terhadap parameter atau indikator rentabilitas dengan memperhatikan signifikansi masing-masing parameter atau indikator serta mempertimbangkan permasalahan lain yang mempengaruhi rentabilitas atau earning bank. Yang kelima, penetapan peringkat penilaian faktor permodalan bank dilakukan berdasarkan analisis secara komprehensif terhadap parameter atau indikator permodalan dengan memperhatikan signifikansi masing-masing parameter atau indikator serta mempertimbangkan permasalahan lain yang mempengaruhi permodalan bank. Pasal 9. Yang pertama, peringkat komposit tingkat kesehatan bank ditetapkan berdasarkan analisis secara komprehensif dan terstruktur terhadap peringkat setiap faktor sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat 2, ayat 3, ayat 4, dan ayat 5 dengan memperhatikan materialitas dan signifikansi masing-masing faktor. Pasal 9 yang kedua, peringkat komposit sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dikategorikan 1. Peringkat komposit 1 atau PK1, 2. Peringkat komposit 2 atau PK2, 3. Peringkat komposit 3 atau PK3, 4. Peringkat komposit 4 atau PK4, dan 5. Peringkat komposit 5 atau PK5. Yang ketiga, peringkat komposit 1 atau PK1 sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf A mencerminkan kondisi bank yang secara umum sangat sehat sehingga dinilai sangat mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan eksternal lainnya. Yang keempat, peringkat komposit 2 atau PK2 sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf B mencerminkan kondisi bank yang secara umum sehat sehingga dinilai mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya. Yang kelima, peringkat komposit 3 atau PK3 sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf C mencerminkan kondisi bank yang secara umum cukup sehat sehingga dinilai cukup mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari
perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya. Yang keenam, peringkat komposit 4 atau PK4. Sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf D, mencerminkan kondisi bank yang secara umum kurang sehat, sehingga dinilai kurang mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya. Yang ketujuh, peringkat komposit 5 atau PK5. Sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf E, mencerminkan kondisi bank yang secara umum tidak sehat, sehingga dinilai tidak mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya. Pasal 10. Dalam hal berdasarkan hasil identifikasi dan penilaian otoritas jasa keuangan, ditemukan permasalahan atau pelanggaran yang secara signifikan mempengaruhi atau akan mempengaruhi operasional dan kelangsungan usaha bank. OJK atau Otoritas Jasa Keuangan berwenang menurunkan peringkat komposit tingkat kesehatan bank. Bab 4. Mekanisme penilaian tingkat kesehatan bank secara konsolidasi. Pasal 11. Yang pertama, bank wajib melakukan penilaian tingkat kesehatan bank secara konsolidasi dengan menggunakan pendekatan risiko atau risk-based bank rating, sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 3, dengan cakupan penilaian tingkat terhadap faktor-faktor 1. Profil risiko, 2. Good corporate governance, 3. Rentabilitas atau earnings, 4. Permodalan atau capital. Pasal 11 yang kedua, penetapan peringkat faktor profil resiko bank secara konsolidasi dilakukan dengan memperhatikan 1. Signifikansi atau materialitas pangsa perusahaan anak terhadap bank secara konsolidasi. 2. Permasalahan perusahaan anak yang berpengaruh secara signifikan terhadap profil risiko bank secara konsolidasi. Yang ketiga, pasal 11 yang ketiga, penetapan peringkat faktor GCG secara konsolidasi dilakukan dengan memperhatikan 1. Signifikansi atau materialitas pangsa perusahaan anak terhadap bank secara konsolidasi. Yang kedua, permasalahan terkait dengan pelaksanaan prinsip-prinsip GCG pada perusahaan anak yang berpengaruh secara signifikan terhadap pelaksanaan GCG secara konsolidasi. Yang keempat, penetapan peringkat faktor rentabilitas secara konsolidasi dilakukan berdasarkan analisis secara komprehensif dan terstruktur terhadap parameter atau indikator rentabilitas tertentu yang dihasilkan dari laporan keuangan bank secara konsolidasi dan informasi keuangan lainnya dengan memperhatikan 1. Signifikansi atau materialitas pangsa perusahaan anak terhadap bank secara konsolidasi. 2. Permasalahan rentabilitas pada perusahaan anak yang berpengaruh secara signifikan terhadap rentabilitas secara konsolidasi. Yang kelima,
Penetapan peringkat faktor permodalan secara konsolidasi dilakukan berdasarkan analisis secara komprehensif dan terstruktur terhadap parameter atau indikator permodalan tertentu yang dihasilkan dari laporan keuangan bank secara konsolidasi dan informasi keuangan lainnya dengan memperhatikan 1. Signifikansi atau materialitas pangsa perusahaan anak terhadap bank secara konsolidasi. 2. Permasalahan permodalan pada perusahaan anak yang berpengaruh secara signifikan terhadap permodalan secara konsolidasi. Pasal 12. Bagi bank yang melakukan penilaian tingkat kesehatan bank secara konsolidasi, maka pertama, mekanisme penetapan peringkat setiap faktor penilaian dan penetapan peringkat komposit tingkat kesehatan bank secara konsolidasi. Yang kedua, pengkategorian peringkat setiap faktor penilaian dan peringkat komposit secara konsolidasi wajib mengacu pada mekanisme penetapan dan pengkategorian peringkat bank secara individu sebagaimana diatur dalam pasal 8, pasal 9, dan pasal 10. Bab 5. Tindak lanjut hasil penilaian tingkat kesehatan bank. Pasal 13. Yang pertama, dalam hal berdasarkan hasil penilaian tingkat kesehatan bank yang dilakukan OJK atau Otoritas Jasa Keuangan, hasil penilaian sendiri atau self-assessment oleh bank terdapat yang pertama, faktor tingkat kesehatan bank yang ditetapkan dengan peringkat 4 atau peringkat 5. 2. Peringkat komposit tingkat kesehatan bank yang ditetapkan dengan peringkat 4 atau peringkat 5. Yang ketiga, peringkat komposit tingkat kesehatan bank yang ditetapkan dengan peringkat 3. Namun, terdapat permasalahan signifikan yang perlu diatasi agar tidak mengganggu kelangsungan usaha bank. Maka direksi, dewan komisaris, dan atau pemegang saham pengendali bank wajib menyampaikan rencana tindak atau action plan kepada OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Pasal 13 yang kedua, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK berwenang meminta bank untuk melakukan penyesuaian terhadap rencana tindak atau action plan sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Pasal 13 yang ketiga, bank wajib menyampaikan rencana tindak atau action plan 1. Sesuai batas waktu tertentu yang ditetapkan OJK untuk rencana tindak atau action plan yang merupakan tindak lanjut dari hasil penilaian tingkat kesehatan bank oleh Otoritas Jasa Keuangan. 2. Paling lambat pada tanggal 15 Agustus untuk penilaian tingkat kesehatan bank pada posisi akhir bulan Juni dan tanggal 15 Februari untuk penilaian tingkat kesehatan bank pada posisi akhir bulan Desember. Untuk rencana tindak atau action plan yang merupakan tindak lanjut dari hasil penilaian sendiri atau self-assessment bank. Yang keempat,
Apabila batas waktu penyampaian rencana tindak atau action plan atas hasil penilaian sendiri, bank sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf B jatuh pada hari Sabtu, hari Minggu, atau hari libur. Hasil penilaian sendiri tingkat kesehatan bank disampaikan pada hari berikutnya. Pasal 14. Bank wajib menyampaikan laporan pelaksana rencana tindak sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 paling lambat 1. 10 hari kerja setelah target waktu penyelesaian rencana tindak atau action plan. 2. 10 hari kerja setelah akhir bulan dan dilakukan secara bulanan. Dalam hal terdapat permasalahan yang signifikan yang akan mengganggu penyelesaian rencana tindak atau action plan secara tepat waktu. Pasal 15. OJK atau Otoritas Jasa Keuangan berwenang melakukan pemeriksaan terhadap pelaksana rencana tindak atau action plan oleh bank. Selanjutnya, bab 4, yaitu sanksi. Pasal 16. Bank yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat 1, pasal 2 ayat 3, pasal 3, pasal 6, pasal 7, pasal 8, pasal 9, pasal 11 ayat 1, pasal 12, pasal 13 ayat 1, pasal 13 ayat 3, atau pasal 14 dikarenakan sanksi administratif berupa 1. Teguran tertulis. 2. Penurunan tingkat kesehatan bank. 3. Pembekuan kegiatan usaha tertentu. 4. Pencantuman pengurus dan atau pemegang saham bank dalam daftar pihak-pihak yang mendapatkan predikat tidak lulus dalam penilaian uji kemampuan dan kepatutan atau fit and proper test. Selanjutnya bab 7, yaitu ketentuan penutup. Pasal 17. Ketentuan pelaksana dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Pasal 18. Yang pertama, pada saat peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, Peraturan Bank Indonesia nomor 13 /1 PBI /2011 tanggal 5 Januari 2011 tentang penilaian tingkat kesehatan bank umum atau Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 nomor 1. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5184 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 18 yang kedua. Peraturan pelaksana dari Peraturan Bank Indonesia nomor 13 /1 PBI /2011 tanggal 5 Januari 2011 tentang penilaian tingkat kesehatan bank umum dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. Yang terakhir, pasal 19. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang mengetahuinya. Memerintahkan pengundangan peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Sekian presentasi dari saya.
Apabila ada salah kata maupun kurang dalam menjelaskan atau masih agak terbata-bata, saya mohon maaf dan semoga bermanfaat dengan penjelasan saya ini atau presentasi saya ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.